Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3504 Alexis, kesempatanmu. Mamon menatap Alexis dengan dingin, senyum terdistorsi muncul di wajahnya yang menghitam dan berkata, "Wah, kamu bukan keturunan sejati Dewa Pemurnian. Namun, darahmu tampaknya sangat istimewa, mungkin, itu lebih berguna bagi saya daripada darah keturunan 6 roh iblis. Sekarang kamu dating mengantarkan nyawamu sendiri, itu mempermudahku daripada menemukanmu." Alexis tidak menjawab, tetapi bergerak ke sisi Rebecca, dan memotongnya tanpa ragu-ragu. Dia membuka pergelangan tangannya, meletakkannya di mulut Rebecca, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Minumlah." Darah Alexis, untuk keluarga darah, tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka di langit, tetapi juga bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Kak tertegun sejenak. Sejujurnya, dia tidak berharap Alexis muncul. Bagaimanapun, kesepakatan antara keduanya hanya kesepakatan lisan. Dan pria di depannya benar-benar datang kepadanya untuk ini. Persetujuan verbal menghadapi keberadaan yang sangat menakutkan di sampingnya. Setelah Rebecca menelan darah Alexis, luka-lukanya pulih banyak, dan mata Mamon menjadi cerah ketika dia melihat adegan ini. Darah Alexis penuh dengan harapan. Alexis dan Rebecca memandang Mamon dengan ekspresi yang sangat sedih di mata mereka. Alexis bertanya kepada Rebecca, "Apakah kamu memiliki cara untuk membatasi sementara tindakan orang ini? Tidak akan memakan waktu terlalu lama. Untuk bahkan Mamon, cahaya pemusnahan dan tebasan bulan darah adalah satu-satunya harapan. Namun, hanya mengandalkan Alexis sendiri untuk melemparkan cahaya pemusnahan ilahi, saya khawatir dia tidak akan bisa menyentuh Mamon sama sekali." Rebecca menarik napas dalam-dalam, ekspresi bermartabat di wajahnya yang cantik. Dia hanya membatasi Mamon sejenak, dia benar-benar punya cara untuk melakukannya. Namun, dengan melakukan ini, Rebecca hampir tidak memiliki jalan keluar, dan sisanya hanya bisa sepenuhnya mempercayai Alexis. Pada akhirnya, Rebecca dan Alexis hanyalah hubungan dua sisi. Bagaimana Anda bisa menyerahkan hidup Anda kepada orang lain dengan begitu mudah? Dengan kesombongan Rebecca, dia tidak bisa melakukannya. Dalam hidupnya, takdirnya sendiri selalu dikendalikan oleh dirinya sendiri. Bahkan di tengah krisis hidup dan mati, Rebecca tidak pernah menggantungkan harapannya pada orang lain. Namun, ketika dia melihat Alexis, dia tidak bisa menahan perasaan berdenyut jauh di dalam hatinya. Adegan Alexis muncul di sampingnya ketika dia hampir putus asa muncul di benaknya. Saat berikutnya, Rebecca menoleh ke Alexis, mengangguk sedikit dan berkata, "Jika itu hanya untuk membatasi gerakannya, aku bisa melakukannya." "Oke," kata Alexis penuh cahaya. "Ini adalah satu-satunya kesempatannya." Tiba-tiba, tubuh Rebecca penuh dengan darah, dan dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Mamon. Pedang panjang berwarna darah jatuh ke tangan Rebecca, darah berkedip, niat pedang mencapai langit, dan cahaya pedang yang sangat kuat berubah menjadi pelangi darah yang menghancurkan langit, merobek ruang dan membunuh Mamon.
Lihat ini, Mamon hanya senyum dingin, kekuatan spiritualnya melonjak liar di meridian seperti naga, dan dengan lamanya yang tampaknya tak terbatas berubah menjadi semburan cahaya dan debu dan menghilang. Ngomong. Kekuatan keduanya sangat beda. Ini hanya ketika kekuatan Mamon telah pulih kurang dari 1/10.000. Bahkan Alexis merasa ngeri, dia mengambil napas dalam-dalam, menari dengan pedang, dan cahaya pedang memercik, juga menghadap Mamon, dan menebas dengan satu pedang. Melihat ini, Mamon menyipitkan matanya dan berkata, jalan penghancuran. Hehe, generasi masa depan menakutkan, benar-benar menakutkan. Anda dapat menguasai jalan penghancuran di usia Anda. Jika Anda terus maju, jika tidak ada kecelakaan, pencapaianmu di masa depan pasti tidak akan terukur. Benar kan? Sekali. Kau akan mati di sini hari ini. Kali ini, Mamon melemparkan sebuah pukulan yang terlihat sangat kasual, namun penuh dengan ritme bela diri yang membuat jantung Rebecca dan Alexis berdegup kencang. Sangat tingkat seni bela diri Mamon jauh melebihi keduanya. Dengan keras, pedang Alexis bersinar, yang seperti jurang kehancuran, juga menghilang di bawah pukulan Mamon. Tapi, pada saat ini, Rebecca menembak lagi. Pada saat ini, darah Rebecca dengan cepat napasnya menyembur keluar dari kulitnya, napas seluruh tubuhnya, saat darah menurun, secara bertahap melemah, dan darah kental yang tak tertanding berubah menjadi naga berwarna darah besar. Itu adalah garis keturunan leluhur sejati dari keluarga darah. Dan sebelumnya hanyalah kedok, Rebecca jelas menggunakan semacam cara yang sangat kuat. Naga ini kental dengan esensi darah, bahkan Alexis, yang berdiri di sampingnya, merasakan aura yang menakutkan. Ini benar-benar kuat. Bahkan, ada kemungkinan melukai Alexis dengan serius. Tubuh halus Rebecca bergetar sedikit, tetapi darah di matanya yang indah menjadi semakin kuat. Dia menatap Mamon dan berteriak dengan suara rendah, jalan naga merah, buka. Raungan besar, tubuh bergetar, rasanya seperti kilat berwarna darah, dan melesat menuju Mamon dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika melihat ekspresi Mamon, ekspresinya berubah. Pada saat ini, Mamon sangat tenang, bahkan gembira, di hadapan pukulan tertinggi Rebecca. Dia melihat naga darah yang bergegas, tidak hanya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun di matanya, tetapi malah menunjukkan keinginan untuk itu. Alexis membeku, dan berteriak, Rebecca, berhenti, jangan gunakan gerakan ini untuk menyerangnya. Rebecca lirik Alexis, tetapi bagaimanapun, naga berwarna darah itu masih bergerak menuju Mamon. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Mamon. Pada saat ini, Mamon tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan dari mulutnya, ada kekuatan hisap yang mengejutkan, dan naga darah dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas mulai hancur dalam sekejap, berubah menjadi darah yang memancar dan dituangkan ke dalam mulut Mamon. Mamon, aura benar-benar menjadi lebih kuat. Lihat ini, Alexis tidak bisa menahan nafas. Setelah itu naga merah mengambil beberapa napas, semuanya jatuh ke mulut Mamon. Belum lagi menyebabkan kerusakan padanya, napas Mamon bahkan lebih kuat. Bahkan bagian tubuh telah berkurang sebagian. Mamon menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan senyum dingin, maaf, gadis kecil dari keluarga darah, saya sangat akrab dengan darah, tidak mungkin bagi Anda ras yang lebih rendah untuk menyakiti saya. Apalagi hanya dengan darah.
Bahkan dengan temperamen Alexis, pada saat ini, dia mengertakkan gigi dan wajahnya menjadi sangat kental. Mungkinkah harapan untuk akhirnya mengalahkan lawan ini juga akan musnah? Seni bela dirinya akan berhenti di sini. Alexis, tidak mau. Alexis tidak lagi ragu-ragu, dan mengeluarkan suara 8 dewan suara hukum Sina, berdengung dan bergetar. Langit dan bumi juga merespons pada saat ini. Dia mengambil napas dalam-dalam, nyala api biru menyala di permukaan, dan energi yang sangat iblis meledak, kekuatan menghancurkan langit, melonjak dalam dah. Alexis mengangkat pedang iblis di tangannya, dan di pedang, ada aura kehancuran. Dia akan bertarung. Berjuang sampai mati dan lawan mak. Bahkan jika kalah, itu masih bisa melekat diri. Dengan kekuatan penghancuran dirinya binasa bersamon. Alexis harus musuh membayarnya. Disayangkan bahwa dia takut Kaisar datang dan belas sedang menjaga istana penakluk iblis akan ketenangan pikiran yang cukup. Rebecca memati mengikatnya. Terceta mereka kata yang dia rapatkan dan bercahkan on. Unlex sebentar saja. Pada saat ini, Rebecca memandang. Mamingan karena mau tang darah, tidak ada yang ditahu tidak memakan darah keluar. Rasanya dan dia ingat sesuatu. Dia dapat dalam seluruh tubuh diri terbaik ini yang tandus dan hati. Rulian hari kiamat yang nyata. Mata Alexis bergejolak, dan dia dengan kuat memegang pedang iblis di tangannya. Dia tahu sampai saat Mon belum siap untuk menggunakan kekuatan sejatinya. Lalu kuat. Di hadapan Mamon Sai, Alex tidak memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar membunuhnya dengan kekuatan penghancuran diri. Tetapi pada saat ini, gelombang aneh tiba-tiba meletus dari darah bersinar di sepasang mata yang indah. Gadis keluarga darah ini berteriak dengan suara yang dalam, 6 kejahatan luar biasa, tayangan yang terikat oleh Anda. Saat berikutnya, Mamon, yang akan melakukan pukulan fatal, memancarkan kekuatan besar ke langit, tetapi tiba-tiba, dia tidak bergerak. Di tubuhnya, ada tanda darah berwarna yang tak terhitung jumlahnya dalam kejap, yang dengan kuat membuatnya tetap di tanah. Di situ, bahkan spiritual tidak dapat berfungsi dengan bebas. Dan tubuh Rebecca, rune yang sama juga muncul. Ini adalah 6 roh iblis yang dikuasai oleh Rebecca, Rebecca bayangan binding. Awalnya, Rebecca bayangan binding hanya perlu menggunakan darah sebagai media untuk tampil, tetapi jika Anda ingin
ingin berurusan dengan faktor seperti Mamon yang jauh melampaui Anda, Anda harus membiarkan pihak lain melahap darah Anda sendiri, dan kemudian menggunakan rahasia ini. Teknik mungkin berhasil. Pada saat hanya Rebecca, yang merupakan keluarga darah dan memiliki darah leluhur jati, yang dapat melakukannya. Pada saat ini berjuang dengan cepat, tetapi meskipun dia tidak dapat dibebaskan dari perbudakannya. Lakukan. Teriak Rebecca, darah mengalir di sudut mulutnya. Jelas, mantra ini. Alexis tiba-tiba bersinar. Alexis tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diciptakan oleh Rebecca ini. Monumen mendalam reinkarnasi, keluar. Pembuluh darah debu. Pembuluh darah api naga, pembuluh darah angin. Pembuluh darah racun kuno. Cahaya memusnahkan langit. Suara naga langit. Teknik pil surgawi gosip. Seni penghancur mata air kuning. Dan tiba-tiba, cahaya hitam muncul di ujung jari Alexis. Cahaya hitam itu memancarkan saja kehancuran yang sangat kental. Bahkan ekspresi Mamon berubah ketika dia merasakan napas ini, dan ekspresi kecemasan muncul di wajahnya yang hangus. Cahaya ilahi kepunahan. Alexis berteriak, pedangnya menunjuk ke alis Mamon, dan cahaya hitam, seperti komet kepunahan, melesat ke arah Mamon dan membombardir. Pada saat yang sama, pedang naga debu jatuh muncul di tangan Alexis yang lain. Visi langit dan bumi muncul, dan keberadaannya benar-benar gelap, dan bulan darah menggantung tinggi di langit. Bulan darah meletus. Itu benar-benar bergabung dengan cahaya pemusnahan ilahi. Dengan keras, meskipun bulan darah menghantam Mamon, seluruh lembah iblis terguncang. 3.500 balik. Jeritan mengerikan bergema di langit, Mamon berjuang dengan cepat, dan meraung, "Nak, saya pasti akan membuatmu membayar harganya. Saya akan membuatmu membayar kembali ribuan kali." Alexis terkejut ketika dia melihat ini. Tidak mati. Mamon bahkan tidak mati. Pada saat ini, sebuah lubang besar muncul di antara alis Mamon, dan hanya itu saja, tubuhnya tidak runtuh. Selain itu, meskipun bagian tengah alisnya pecah dengan lubang yang menembus otak, Mamon masih hidup dan sehat walafiat. Vitalitas ini bahkan mungkin melampaui Alexis. Kan? Pada saat ini, Alexis tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Dia tidak berharap bahwa bahkan cahaya ilahi dan bulan darah akan kembali tanpa hasil. Sial, bahkan jika dia bisa menahan cahaya ilahi dan bulan darah, dia sudah terluka parah, beri aku beberapa kesempatan lagi. Alexis mendengus, cahaya hitam di ujung jarinya dan bulan darah mengembun. Mata Mamon bergetar, dan dia berteriak, "Sial, berhenti, berhenti ku bilang." Bulan darah lain keluar, kali ini, Alexis membidik hati Mamon. Dengan ledakan, sebuah lubang juga meledak dari hati Mamon, dan Mamon mengeluarkan teriakan yang lebih nyaring. Tapi masih belum mati. Mamon berteriak, dia diam-diam senang. Bocah bodoh ini, serang saja, lalu serang. Meskipun kekuatan Anda menakutkan, memang mungkin untuk membunuhku, tetapi, sayangnya, waktumu hampir habis. Saya dapat membebaskan diri dari ikatan ini, dan kemudian akan menjadi waktu kematianmu. Mungkin. Tidak mungkin. Mungkin. Alexis gila, matanya tersumbat, dan bahkan, terlepas dari konsumsi besar cahaya pemusnahan dan bulan darah, dia akan mengambil tembakan lagi terlepas dari segalanya. Serang lagi, selama terus menyerang lagi, Alexis pasti bisa membunuh orang ini.
Tetapi pada saat ini, suara wanita yang dingin tiba-tiba terdengar di benak Alexis. Bangunkan aku sebentar. Kultivator sejati, dan kamu tidak akan menyerah, tetapi itu bukan untuk apa-apa, jadi hentikan segera. Itu adalah suara roh pedang, Aurora. Aurora akhirnya setelah pertempuran puncak pemurnian. Lebih cepat dari yang diharapkan. Tampaknya nafas dunia luar cocok untuknya. Namun pada saat ini, Alexis, seolah-olah dirasuki iblis, tidak mau berhenti. Bagaimana kita bisa berhenti? Jika kita berhenti sekarang, kita mungkin kehilangan satu-satunya kesempatan untuk membunuh Mamon. Harga diri Alexis tidak memungkinkan dia untuk mengakui kekalahan. Melihat penampilan Alexis yang ingin terus melemparkan cahaya pemusnahan ilahi, suara Aurora menjadi dingin, dan dia berteriak, Alexis. Tidakkah kamu melihat seperti apa gadis keluarga darah di sekitarmu? Alexis terkejut, menoleh tiba-tiba, matanya tiba-tiba melebar. Pada saat ini, darah terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan aura seluruh tubuhnya sangat lemah, di ambang hidup dan mati, tetapi, meskipun demikian, dia masih bersikeras. Dia bersikeras melemparkan bayangan tanpa bayangan, meskipun seluruh tubuhnya gemetar, simpul di tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi sama sekali. Melihat penampilan Rebecca, Alexis langsung tersadar. Bukan pertarungan dirian. Nona Aurora, apa yang harus saya lakukan? Aurora berkata dengan suara yang kental, kamu hanya memiliki 2 kesempatan untuk menyerang, dan jika kamu menggunakannya 2 kali, gadis keluarga darah ini tidak akan tahan. Sekarang, aku ingin kamu menyerang orang ini dengan cahaya pemusnahan dan bulan darah. Alexis mendengar kata-kata itu, mengangguk, dan tubuhnya penuh dengan destruktif, cahaya hitam di ujung jarinya muncul kembali, pedang naga debu yang jatuh menari, bulan darah merah muncul, darah bulan dan cahaya pemusnahan bergabung, dan langsung menembus pergi ke Mamon. Lalu, ada gua matahari, dan bulan lain yang Mamon. Pada saat ini, tanda darah berwarna di tubuh Rebecca muncul untuk sementara waktu, dan seluruh tubuhnya diwarnai merah oleh darahnya sendiri, dan dia akan ditanam langsung dari langit ketika dia bergoyang. Alexis mengulurkan tangannya, meraih Rebecca, dan bertanya kepada Aurora, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aurora berkata dengan sungguh-sungguh, lari. Lari segera. Ini memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan sangat kuat. Semua adalah tubuh Dharma yang sangat kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat membunuhnya. Melarikan diri adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Anda baru saja melukai 2 poin Mamon, matahari, dan bulannya. Sekarang, dia seharusnya tidak dapat mengejar kamu. Alexis menggertakkan giginya, meliriknya dan meraung, siap untuk bergegas ke arahnya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya dengan lancar. Mamon, yang melarikan diri dengan sangat lambat, pikirannya berputar dengan cepat. Larikan diri. Sekarang berada di tanah iblis. Penghalang ruang di sini sangat kuat. Meskipun Alexis tidak dapat menembus ruang dan pergi dari sini dengan mudah, jelas akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukannya. Kemudian, hanya ada satu tempat untuk dikunjungi. Alexis memeluk Rebecca, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju lokasi menara penghancur jiwa. Melihat ini, Mamon meraung, kembalilah. Bocah sialan, kembalilah padaku.
Segera, Alexis datang ke menara penghancur jiwa. Sekarang, Alexis hanya bisa menaruh harapan pada tubuh sisa roh. Pada saat yang sama, Alexis harus dapat melarikan diri untuk sementara waktu ketika dia memasuki menara penghancur jiwa ini. Di atas pedang iblis, suara iblis jahat tiba-tiba terdengar, "Oke." Tiba-tiba, napas yang menakutkan muncul di menara penghancur jiwa, dan seluruh menara penghancur jiwa, cahaya hijau bersinar, permukaannya berbintik, seketika itu menghilang dan berubah menjadi pagoda yang menghancurkan langit, dan sebagian besar cahaya biru yang kaya terkonsentrasi di tengah menara penghancur jiwa. Alexis mengeluarkan suara, hukum korosif ada, menggerakkan pedang iblis, dan dengan pedang yang ganas, itu menebas ke arah menara penghancur jiwa. Meskipun cahaya pemusnahan dan tebasan bulan darah sangat kuat, mereka mengkonsumsi terlalu banyak energi. Pada saat yang sama, kekuatan magis ini terutama digunakan untuk membunuh orang. Menara penghancur jiwa ini mungkin tidak sebanding dengan kekuatan pedang penuhnya. Ada ledakan keras, dan seluruh lembah iblis bergetar 3 kali. Kekuatan pedang ini mengejutkan. Namun, ekspresi Alexis jelek. Hanya, permukaan menara penghancur jiwa hanya bisa diledakkan dengan retakan sepanjang jari. Terlalu kokoh. Menara penghancur jiwa ini, yang digunakan untuk menekan sisa jiwa para dewa, itu sendiri adalah harta yang menentang langit, jauh melebihi keberadaan artefak kekaisaran. Bahkan dengan kekuatan penghancur utama Alexis, satu pukulan hanya dapat menyebabkan kerusakan seperti itu. Di mata Alexis, ada kilatan kekejaman, pedang panjang di tangannya menari, dan pedang lain ditebas dalam sekejap. Permulaan. Seluruh tubuh Alexis berlari melampaui batas, dan dia akan membakar darahnya. Dia mengayunkan pedang panjangnya hampir dengan cepat, dan menyerang menara penghancur jiwa tanpa henti. Seluruh kekuatannya, bahkan dengan Meridian Alexis, dia tidak tahan lagi. Meridian, daging dan darahnya, semuanya mulai pecah, dan bahkan aura kehancuran memiliki kecenderungan untuk menyerang balik. Namun, Alexis tidak peduli. Tidak peduli sama sekali. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti, tidak akan pernah berhenti. Segera setelah Anda berhenti, menara penghancur jiwa mungkin akan pulih. Lebih penting lagi, Alexis tidak tahu berapa lama sebelum Mamon akan datang. 1000 pedang, 2000 pedang, 3000 pedang. Hanya dalam satu batang dupa, Alexis menebas 3000 pedang berturut-turut. Salah satu dari pedang ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia kecil. Serangan panik seperti itu bukan tanpa harga. Pada saat ini, seluruh Alexis seperti mayat, dengan kulit dan daging yang menyusut, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya telah ternoda darah. Tidak hanya itu, tapi Alexis samar dikelilingi oleh energi hitam. Itu adalah tanda serangan balasan jalan penghancuran. Pada saat ini, Alexis, Meridian tidak tahu berapa banyak yang rusak, organ-organ internal hampir meledak, dan bahkan dantian penuh dengan retakan, dan vitalitas terus-menerus hilang di tubuh Alexis. Aurora memandang Alexis saat ini, entah kenapa, dia merasa tertekan untuk sementara waktu, tetapi dia masih hanya bisa menonton. Dia baru saja bangun, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membantu Alexis. Tapi mata Alexis tidak hanya tidak redup sama sekali, tetapi malah menjadi lebih terang.
Pada saat ini, di kejauhan, ada ledakan tawa. Dengan niat membunuh tanpa akhir, tawa gila yang dingin. Bab 3506 Tangga Roh Gravitasi. Ini untuk mengguncang suasana hati Alexis. Saat mendengar tawa liar ini, punggung Alexis seperti ditusuk dengan jutaan jarum es oleh orang lain. Di sini, monster yang telah mengalami dengan cahaya pemusnahan dan tebasan bulan darah dan belum mati, ada di sini. Sebuah bayangan hitam muncul dari cakrawala. Dengan senyum terdistorsi di wajah Mamon yang hangus, dia ngeri dengan niat bela diri, dan dengan telapak tangannya, dia menembak Alexis. Kekuatan spiral terbatas yang tampaknya mampu mengisi alam semesta, meraung, menutupi langit dan menutupi tanah, telapak tangan berderap, sidik jari emas tiba-tiba muncul, saat sidik jari muncul, seluruh lembah iblis tampaknya ditekan oleh kekuatan yang menakutkan. Pada cetakan telapak tangan, setiap sinar cahaya keemasan yang mekar seperti puluhan ribu ton emas murni, sangat berat, bebatuan di sekitarnya dan bumi, pada saat cahaya keemasan menyentuhnya, itu hancur dan retak. Telapak tangan ini terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Cukup untuk menyebutnya telapak dunia. Kondisi Alexis saat ini, saya khawatir dia tidak tahan dengan telapak tangan ini sama sekali. Pukulan telapak tangan ini adalah kematian. Dalam sekejap, telapak tangan emas mencapai punggung Alexis. Sebelum menghantam keras, tulang Alexis sudah retak, dan hampir hancur. Pada saat ini, semua saraf di tubuh Alexis sudah tegang, dan dia berada di bawah tekanan terbesar dalam hidupnya. Pada saat ini, suara pecah berdesir antara langit dan bumi. Hancur. Hancur. Pada saat terakhir ini, Alexis memecahkan dinding menara-menara penghancur jiwa. Ikan tangannya dengan keras, meraih Rebecca di tanah, membalikkan tubuhnya, dan memasuki menara penghancur jiwa. Dan pada saat Alexis memasukinya, dinding menara-menara penghancur jiwa langsung menjembatani. Alexis jatuh dengan berat, dan jatuh ke tanah di menara itu cukup malu, dan saat Alexis memasuki menara penghancur jiwa, sisa-sisa para dewa juga berhenti berjuang. Setelah terkendali, kini kembali tenang. Pada saat yang sama, suara keras yang menghancurkan bumi pecah, dan seluruh menara penghancur jiwa bergetar dengan cepat. Tamparan mengerikan itu menghantam menara. Ada beberapa retakan di badan menara, tetapi di menara penghancur jiwa, bersama dengan cahaya biru, retakan itu dengan cepat sembuh dan menghilang. Di luar menara, raungan Mamon terdengar pada saat yang sama. Jelas, dia bisa membunuh anak yang melukai dirinya. Tapi apakah dia bersembunyi di menara yang bisa menghancurkan jiwa ini? Dengan tidak adanya kerjasama dari sisa-sisa para dewa, sangat sulit untuk menghancurkan menara roh ini, bahkan dengan kekuatan Mamon. Alexis menarik napas, menelan lusinan pil, dan memulihkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memotong pergelangan tangannya dan memasukkan darah ke mulut Rebecca. Napas Rebecca dengan cepat menjadi tenang. Sementara Alexis memurnikan kekuatan obat, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tampaknya sangat gelap di menara penghancur jiwa ini, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Pada saat ini, sebuah tangga tiba-tiba muncul di depan Alexis. Alexis tertegun sejenak, dari mana tangga ini berasal? Pada saat ini, dalam pedang iblis, suara roh terdengar, "Nak, pulihkan lukamu,
dan naiki tangga ini untuk datang kepadaku. Jangan khawatir, aku berada di menara penghancur jiwa ini, sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah menguasai sebagian dari kekuatannya, jika tidak, saya tidak akan bisa membuat keributan seperti itu sekarang. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun saya telah menguasai beberapa kekuatan menara jiwa ini, itu masih memiliki pertahanan yang kuat. Fungsinya, tangga ini tidak mudah untuk dinaiki, jadi bersiaplah. Alexis menatap tangga menuju kedalaman kegelapan, matanya sedikit berkedip, dengan pemurnian kekuatan obat dan darah reinkarnasi, nafas tubuhnya, bahkan daging dan meridiannya, berangsur-angsur pulih. Pada saat ini, getaran menara penghancur jiwa tidak berhenti, jelas, Mamon masih menyerang. Rebecca mendengus dan membuka matanya. Dia melihat sekeliling dengan bingung, hanya untuk melihat Alexis tersenyum padanya dan berkata, "Kamu sudah bangun?" Rebecca bertanya, "Di mana tempat ini?" Alexis berkata, "Kita sekarang di menara raksasa yang menyegel roh sisa-sisa para dewa." Rebecca terkejut mendengarnya. Alexis benar bisa memasuki menara raksasa ini. Namun, dia tidak bertanya apa-apa. Pada saat ini, Alexis tiba-tiba berdiri dan melihat tangga di depannya. "Rebecca, aku akan menaiki tangga sekarang untuk membuka segel para dewa. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk melawan kultivator yang aneh itu." Rebecca mengangguk, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan melemparkan relik Rebecca di tangannya kepada Alexis dan berkata, "Ini, mungkin berguna bagimu, kamu bisa memegangnya." Alexis mengambil relik Rebecca dan menginjakkan kaki di atas tangga. Begitu dia mengambil langkah, cahaya kuning samar jatuh dari kegelapan, diikuti oleh gravitasi yang mengerikan. Gravitasi langsung jatuh ke tubuh Alexis, bahkan dengan fisik kuat Alexis, serta kekuatan dan tulangnya yang sangat besar, ada suara melengking. Pada saat ini, Mamon, yang berada di luar menara penghancur jiwa, tampaknya merasakan perubahan di menara penghancur jiwa, dan mengeluarkan cibiran yang sangat sarkastik. "Sampah kecil, ingin membuka segel roh iblis. Hehe, terserah untukmu. Jangan bermimpi lagi, menara penghancur jiwa ini benar-benar harta karun yang telah diturunkan dari zaman kuno. Ini memiliki kekuatan tak terbatas. Iblis di menara penghancur jiwa ini saja sangat menakutkan." Menara penghancur jiwa adalah dibagi menjadi 9 lapisan bagian, gravitasi setiap lapisan akan meningkat. Bahkan para kultivator puncak leluhur suci dapat meledak dengan tekanan, kan? Apakah Anda berpikir bahwa setelah memahami jalan penghancuran, metode hukum besar, dan bulan darah yang aneh itu, Anda pikir bisa menjadi tak terkalahkan? Saya menyarankan Anda, sebaiknya jangan mengambil keberuntungan yang ada, tunggu saja sampai mati, perasaan dihancurkan oleh gravitasi tidak begitu menyenangkan. Jika mendengar kata-kata itu, melihat ke belakang Alexis, dan matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran. Tapi wajah Alexis penuh dengan kegembiraan, dia sangat gembira. Tangga roh gravitasi. Ini yang paling dia butuhkan saat ini. Karena, batu awan ungu terakumulasi di tubuh Alexis. Jika Anda ingin menyerap energi batu awan ungu tanpa efek samping, salah satu caranya adalah melawan yang kuat, tingkatkan seni bela diri Anda, dan biarkan diri Anda mengendalikan kekuatan yang lebih kuat. Lainnya adalah untuk memoles tubuh Anda dan lebih meningkatkan kebugaran fisik Anda dengan cara ini, bahkan jika seni bela diri tidak cukup untuk mengikuti, mengandalkan kebugaran fisik langit, itu cukup untuk menahan energi batu awan ungu.
Dan metode kedua, dibandingkan dengan metode ketiga yang ke-1 lebih efisien. Namun, Alexis tidak menggunakannya karena terlalu sulit untuk mendapatkan kondisi yang tepat. Fisik Alexis saat ini sudah cukup abnormal, dan sulit untuk melanjutkan pemolesan. Dia memilih metode pertama. Tapi sekarang, dengan tangga roh gravitasi ini, semuanya berbeda. Tangga roh gravitasi ini memang sangat berat, bahkan dengan fisik Alexis saat ini, dia merasakan tekanan. Pun, ada tekanan berarti telah efek. Di mata Alexis, pancaran para dewa melintas. Jika dia naik ke lantai 9 menara penghancur jiwa, nah sisa-sisa roh berada, fisiknya bisa melangkah lebih jauh. Kan? Segera pindah. Dia gigi, dan otot-ototnya terus berkedut seperti ular sanca raksasa, dan darah reinkarnasi melonjak dalam darah. Seluruh tubuh Alexis bersinar dengan kilat emas. Itu adalah pembuluh darah debu mengalir dengan kinerja ekstrim. Ledakan. Mata jiwa tampaknya bergetar. Alexis melangkah ke langkah kedua dengan satu kaki. Di luar menara penghancur jiwa, Mammon, yang awalnya memiliki senyum menghina di wajah, merasakan getaran, dan senyumnya tiba-tiba mengembun. Memandang menara penghancur jiwa dengan tidak percaya, wajahnya yang hangus tampak gelap. Bagaimana itu bisa terjadi? Anak ini, benar-benar pergi ke puncak menara dengan tangga roh gravitasi. Bahkan kultivator di puncak alam leluhur suci tidak dapat membawa tangga roh gravitasi ini ke depan sama sekali, kan? Bahkan jika Anda diterangi oleh cahaya spiritual ini, Anda akan terluka parah. Dan Alexis tidak berada di alam dewa. Dan tepat ketika Mammon terkejut, menara penghancur jiwa terkejut lagi. Alex ju selangkah lagi. Mata Mammon menjadi gelap seketika, tetapi seringai di wajahnya tidak sepenuhnya hilang. Wah, fisik dan kekuatanmu memang di luar dugaanku, tapi kamu saja mengambil langkah jadi kecepat lambat. Hanya lapisan pertama. Dengan fisik Anda, sangat mustahil untuk naik ke puncak menara. Boom, menara penghancur jiwa bergetar lagi, dan Alexis mengambil langkah ketiga. Pada saat ini, Alexis di tangga berkeringat dan terengah-engah. 3 langkah. Hanya 3 langkah. Alex, tak mendekati batas. Namun, Alexis tidak hanya tidak mengecewakan atau kekhawatiran, tetapi sebaliknya, kegembiraan di matanya menjadi lebih dan lebih intens. Bahkan, dengan semangat. Berhasil. Hanya dalam 3 langkah, itu sudah berhasil. Pada saat ini, di bawah penindasan tangga roh gravitasi, selain keringat, kotoran hitam di tubuh Alexis. Fisiknya telah meningkat sedikit. Alexis menarik napas dalam-dalam, melangkah lagi, dan naik ke level berikutnya. 4. Langkah 5. 5 langkah, dengan kekuatan penuh ia telah mencapai puncak. Tapi Alexis merasa bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Pada saat ini, ada semakin banyak noda di tubuh Alexis, yang mewakili peningkatan fisik, dan apa yang bisa dibawa oleh peningkatan fisik. Itu benar, itu adalah penyerapan energi batu awan ungu. Di bawah penguatan tubuh oleh energi batu awan ungu, kekuatan Alexis semakin diperkuat, yang memberi Alexis motivasi untuk melanjutkan. Dengan hanya 5 langkah sederhana, Alexis menembus batasnya.
Saat dia melangkah menuju lantai 6, fisik dan kekuatannya sedikit meningkat. Dan peningkatan kekuatan berarti bahwa Alexis dapat menaiki tangga yang lebih tinggi, menahan gravitasi yang lebih kuat, mencuci sumsum dan memotong tubuhnya, memiliki fisik yang lebih kuat, memurnikan lebih banyak energi batu awan ungu, dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Ini adalah siklus positif yang membuat kekuatan Alexis meroket. Waktu lalu menit demi menit, dan setengah jam kemudian, kaki Alexis akhirnya menginjak langkah ke-11. Juga datang ke lantai 2 menara penghancur jiwa. Setelah mencapai lantai 2, gravitasi tangga roh gravitasi tiba-tiba berlipat ganda. Alexis sedikit mengernyit, pada saat ini, dia dengan putus asa menggerakkan otot-otot kakinya, mencoba untuk melanjutkan, tetapi seluruh tubuhnya itu tidak bisa bergerak.